Hai, selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Wayan Suwarno. Hari ini kita akan membahas tentang tugas 14, yaitu tentang garis dan sudut. Kita langsung saja membahas tugas 14. Kita mulai dari soal yang pertama. Di soal yang nomor pertama ini, kalian diminta menentukan manakah garis yang sejajar pada gambar di bawah ini. Jadi ingat, dua garis yang sejajar adalah dua garis yang tidak memiliki titik perpotongan. Kalau kita melihat gambar ini, itu kalian dapat amati garis yang tidak akan pernah berpotongan, yaitu adalah garis P, jadi yang ini, dengan garis M. Ya, jadi kita telah mendapatkan sebuah garis yang sejajar. Kemudian pasangan yang kedua, garis yang sejajar itu adalah garis Q yang ini dengan pasangannya adalah garis S. Oleh karena itu, yang benar untuk soal nomor 1 ini adalah pilihan A ya. Jadi garis Q dengan S dengan Q ini betul, P dengan S ini salah ya, N dengan M salah, S dengan Q, P dengan M ya, yang betul yang C ternyata ya. Jadi P dengan M sama-sama sejajar dan garis S dengan Q ya sama-sama sejajar juga. Ingat pengertian garis sejajar ya. Baiklah, kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini kalian diminta untuk menentukan berapakah panjang Y pada gambar di bawah ini. Jadi Y itu merupakan ruas garis DE dari D sampai E. Kemudian diketahui garis AD itu 6 cm, ruas garis DB itu 4 cm, dan ruas garis DC itu 10 cm. Untuk menyelesaikan permasalahan ini kita perlu menggunakan konsep kesebangunan ya. Jadi kalian dapat membuat sebuah perbandingan seperti ini. Jadi AD dibagi dengan DE itu adalah sebuah segitiga ADE ya, itu kan sebangun dengan segitiga ABC. Kemudian oleh karena itu, karena dia sebangun, maka sekarang itu dia sama dengan ini di sini AB bagi dengan BC. Jadi kalian perhatikan bahwa AD itu ya dibagi dengan DE itu sama dengan AB dibagi dengan BC. Sekarang kita tinggal memasukkan saja angka-angkanya. Jadi AD itu adalah 6 cm. Saya tuliskan 6 saja ya. Kemudian dibagi dengan DE. DE itu adalah Y kita yang akan kita tentukan nilainya, sama dengan AB. AB nya itu 6 cm ditambah 4 cm itu adalah 10 cm. Kemudian BC nya itu 10 cm. Oleh karena itu kita bisa melakukan perkalian silang pada persamaan ini. Jadi Y dikalikan 10 itu adalah 10Y sama dengan 6 kalikan dengan 10. 6 kali 10 adalah 60. Maka Y sana atau panjang ruas garis DE adalah 60 dibagi dengan 10. Kita peroleh hasilnya adalah 6 cm. Oleh karena itu yang benar jawabannya adalah D. Semoga dimengerti. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Pada soal ini itu masih mirip seperti pada soal nomor 2 sebelumnya ya. Jadi kita akan menghitung berapakah panjang dari dari ruas garis BD. Ini saya misalkan Y saja ya, seperti tadi. Nah, sekarang AB nya adalah 3 cm. A sampai B itu 3 cm. Kemudian BC nya 2 cm. Sini 2. Kemudian DE nya adalah 3 cm. Jadi di sini 3 cm. Sama seperti tadi, kita akan membuat sebuah perbandingan. Jadi
AB dibagi dengan BC itu sama dengan AD dibagi dengan DE. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Jadi AB itu adalah 3 cm, itu dibagi dengan BC 2 cm, sama dengan AD. AD itu berarti 3 cm ditambah Y ya, panjang BD, dibagi dengan DE. DE nya kita peroleh itu adalah 3 cm. Karena sudah diketahui, sekarang kita kalikan silang ini. Jadi 2 ini kalikan dengan 3 tambah Y. Jadi 2 itu kalikan dengan 3 tambah Y. Hasilnya akan sama dengan 3 kali 3. 3 kali 3. Kita gunakan sifat distributif. Jadi 2 kali 3 adalah 6. Ini ya, kemudian 2 kali Y itu adalah 2Y. Sama dengan 3 kali 3 adalah 9. Jadi 2Y sama dengan 9 dikurangi dengan ini 6 ya. 2Y itu sama dengan 9 kurang 6 adalah 3. Maka Y adalah 3 dibagi 2, atau Y adalah sama dengan 1,5 cm. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah A. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 4. Pada soal ini, kalian diminta untuk menyatakan setiap sudut bawah ini apakah termasuk sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut siku-siku. Ya, jadi perlu kalian ingat bahwa sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian sudut tumpul itu adalah sudut yang lebih dari 90 derajat ya, tapi masih kurang dari 180 derajat. Kurang dari sudutnya bisa simulkan sebagai E, seperti itu ya. Sedangkan sudut siku-siku adalah sudut yang tepat 90 derajat. Nah, sekarang kita hitung ini sekarang. Sepertiga sudut lurus. Kalian ketahui bahwa sudut lurus itu adalah sudut yang besarnya 180 derajat ya. Oleh karena itu, sepertiga sudut lurus itu adalah sepertiga kalikan dengan 180 derajat. Ini kita peroleh hasilnya adalah sebesar 60 derajat. Karena 60 derajat berarti dia terletak di antara 0 sampai 90 derajat ya. Oleh karena itu, sepertiga sudut lurus merupakan sudut lancip. Pertanyaannya nomor B itu adalah 2/5 putaran penuh. Jadi 2/5 dari putaran penuh. Satu putaran penuh lingkaran itu ya adalah besarnya 360 derajat. Oleh karena itu kita akan kalikan 2/5 kali dengan 360 derajat. Nah, ini saya sederhanakan, jadi 5-nya sama-sama saya bagi 5 ya. Jadi 5 bagi 5 1, 360 bagi 5 itu adalah kita peroleh 72. Jadi 2 kali 72 derajat itu adalah sama dengan 144 derajat. Oleh karena dia besarnya 144 derajat, maka dia termasuk ke dalam sudut tumpul. Oleh karena itu saya akan melingkari di sini, di tempat sudut tumpul. Oke, nomor A sudah, B sudah. Sekarang kita ke nomor C. Di bagian C ini, itu soalnya adalah 180 derajat. Itu dikurangi dengan 5/6 sudut lurus. Jadi 5/6 sudut lurus seperti pada soal nomor A tadi kan besarnya adalah 180 derajat. Jadi saya akan kalikan di sini 5/6 kali 180 derajat. Ini saya sederhanakan. Saya bagi 6 dapat 1, ini saya bagi 6 dapat 30 ya. Jadi ini 180 derajat kita kurangi dengan 150 derajat. Kita peroleh hasilnya adalah sebesar 30 derajat. 30 derajat tergolong sudut apa? Lancip, tumpul, atau siku-siku? Ya, yang benar adalah sudut lancip. Nah,
Nah, kita bahas bersama soal nomor 4 ini. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal ini, itu kalian diminta menentukan manakah pasangan sudut yang sehadap. Ya, jadi kalau kalian ingat, sehadap itu adalah sudut-sudut yang memiliki hadapan yang sama ya. Misalkan ini adalah pasang garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh sebuah garis transversal. Sudut yang sehadap itu misalnya sudut yang ini dengan sudut yang ini, jadi dia memiliki hadapan yang sama. Misalnya yang lain itu adalah sudut yang ini ya, saya berikan merah itu dengan sudut yang ini, jadi dia memiliki hadapan yang sama. Sekarang kita akan cek di sini manakah yang merupakan pasangan sudut yang sehadap. D4 dengan D2, jadi sudut D4 ya, yang ini sudut D2. Apakah mereka sehadap? Tidak ya, mereka adalah sudut yang saling bertolak belakang namanya. Jadi jawaban A ini salah ya. Kemudian sudut D2 dengan sudut C1. Sudut D2 ini sudut C1, ini C ya, ini C1 di sini berarti. Apakah mereka sehadap? Ternyata salah ya, mereka tidak sehadap. Kemudian sudut D2 dengan C2, coba kita periksa sekarang. D2 sebentar, D2 itu adalah yang ini, C2 adalah yang ini. Apakah mereka sehadap? Ya, benar ya, mereka adalah pasangan sudut yang sehadap. Sekarang terakhir, tanpa dicek sudah tahu kita pasti ini salah ya, D1 dan D2. Jadi ini D1, ini D2 adalah sudut yang saling berpelurus namanya, bukan sehadap. Jadi yang benar untuk soal ini adalah pilihan C. Semoga dimengerti. Jadi kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini kalian diminta untuk menghitung berapakah besar sudut ACG. Jadi sudut A, sudut C, sudut G. Itu berarti yang ini ya. Kita akan menghitung sudut ini. Saya berikan saja simbol ini besarnya adalah sebagai X ya, biar lebih singkat menulisnya. Kemudian kita akan periksa bagaimana cara menentukan besar sudut ACG. Jadi kita lihat-lihat dulu yang diketahui di sini. Ini sudut ABD itu besarnya adalah 120 derajat. Bentar, saya gantikan warna dulu ya. Ini sudut ABD itu besarnya 120 derajat ya. Oleh karena itu sudut ABC yang ini, yang sisanya ini, itu adalah berarti pelurusnya ya. Oleh karena itu besar sudut ABC itu adalah sebesar 180 derajat kita kurangi dengan 120 derajat, yaitu kita peroleh hasil 60 derajat. Nah, ternyata sudut ABC ini besarnya 60 derajat. Hapus saja dulu, kita sudah peroleh ya, ini besarnya 60 derajat. Nah, kemudian kita menemukan segitiga ABC. Pada segitiga ABC itu jumlah sudutnya kan 180 derajat ya. Jadi perlu diingat bahwa jumlah besar sudut dalam suatu segitiga itu adalah 180 derajat. Sekarang kita akan hitung untuk sudut C ini berapa derajat besarnya. Jadi sudut C itu atau sudut ACB ya, sudut ACB itu sama dengan 180 derajat kurangi dengan 5, sudut A nya itu 55 derajat, kemudian dikurangi dengan sudut ABC ini kita telah hitung tadi, yaitu sebesar 60 derajat. Apakah besarnya ini? Jadi ini 180 derajat dikurangi 55 derajat itu kan adalah 125 derajat ya. Kemudian 125 derajat dikurangi dengan 60 derajat itu kita peroleh hasilnya adalah sebesar 65 derajat.
Nah, sekarang kita sudah dapat di sini sudut B-nya 65 derajat. Oleh karena itu, besar sudut ACG-nya itu merupakan pelurus sudut ACB. Ya, oleh karena itu besar sudut ACG itu adalah 180 derajat. Ini kan sudut lurus ya, 180 derajat. Kita kurangi dengan sudut ACB ini, yaitu sebesar 65 derajat. Oleh karena itu kita akan peroleh hasilnya adalah sebesar 115 derajat. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah D. Semoga tidak susah ya. Baiklah, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya sekarang. Pada soal ini kalian diminta untuk menentukan berapakah besar dari sudut BAC. Jadi sudut BAC itu adalah yang ini ya. Nah, BAC ya, benar ya. Sekarang untuk menentukan besar sudut ini konsepnya sama seperti tadi ya. Jadi kita akan hitung terlebih dahulu ini, berapakah besar sudut ACB. Saya kasih tanda merah ya biar beda. Nah, sudut ACB ini kan adalah pelurus dari sudut DCB ya. Karena ini DCB besarnya 108 derajat, maka sudut ACB ini adalah sisanya, yaitu sebesar 72 derajat ya. Nah, sekarang kita peroleh ini 72 derajat, ini 36 derajat sudut B nya. Berapakah sudut A nya atau sudut BAC ini? Agar jumlah suatu sudut dalam suatu segitiga itu 180 derajat, maka sudut A nya haruslah 180 derajat, kita kurangi dengan 72 derajat, kita kurangi dengan 36 derajat. Kita peroleh hasilnya sebesar, ada yang tahu? Jadi ini hasilnya, jawabannya adalah sebesar 72 derajat. Maka yang benar adalah pilihan C. Semoga dimengerti. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pada soal nomor ini kita diminta untuk menentukan jenis sudut pada gambar tanpa melakukan pengukuran. Jadi yang perlu kalian ingat, bagaimana sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat, kemudian siku-siku ini adalah sudut yang tepat 90 derajat, dan sudut tumpul ini adalah yang lebih dari 90 derajat. Jadi 90 derajat itu kurang lebih gitu ya, siku-siku dia di sini. Nah, sekarang untuk sudut A ini adalah sudut lancip ya, karena dia besarnya kurang dari 90 derajat. Kalau 90 derajatnya pasnya mungkin di begitu ya. Jadi kalau itu pas dia 90 derajat, karena ini kurang dari itu, dia merupakan sudut lancip. Dengan cara yang sama kita peroleh sudut B ini adalah sudut yang lebih dari 90 derajat, maka sudut B itu adalah sudut tumpul. Kemudian soal nomor C, lancip, tumpul atau siku-siku? Ya, yang benar adalah sudut lancip, karena dia besarnya kurang dari 90 derajat. Kemudian nomor D, ini adalah sudut tumpul ya, kalau 90 derajatnya di sini. Ya, dia lebih besar dari 90 derajat. Oleh karena itu dia merupakan sudut tumpul. Kemudian nomor E, karena ini kecil sekali, pasti ini merupakan sudut lancip. Nah, demikian untuk soal ini. Kita akan lanjutkan ke soal terakhir. Pada soal terakhir ini itu kalian diminta untuk menentukan berapakah besar sudut X pada gambar di bawah ini. Jadi X itu adalah merupakan sudut yang ini ya. Nah, untuk menentukan besar itu kita sudah dapat tunjuk di sini. Diketahui garis L1 dan garis L2 itu sejajar. Ini garis L1 dan ini garis L2 di bawah. Ini adalah dua garis yang sejajar. Kemudian garis L3 itu yang ini sejajar dengan garis L4 yang ini ya.
mungkin biar tidak rancu, saya ganti saja warnanya dulu. Ini bisa sejajar dengan yang. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan sudut X ini, berapakah besarnya, itu kita perlu periksa terlebih dahulu ya. Karena L3 dengan sejajar dengan L4, jadi saya bisa buatkan sebuah perpanjang garis L3 ini seperti ini ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu kita akan peroleh, karena ini besar sudutnya 35 derajat, maka ini juga besarnya 35 derajat, karena dia adalah sudut yang saling bertolak belakang. Sebentar, saya hapus terlebih dahulu. Ini kok tulisan saya tidak jelas ya. Jadi ini besarnya adalah 35 derajat. Nah, sekarang karena di sini 35 derajat, maka di sini juga besarnya 35 derajat ya. Dia adalah sudut yang sehadap. Kemudian di sini artinya juga besarnya adalah 35 derajat, karena dia adalah sudut yang bertolak belakang. Nah, sekarang untuk sudut di sini itu besarnya adalah 120 derajat ya, karena dia merupakan pelurus dari sudut ini kan 60 derajat. Nah, di sini pelurusnya berarti supaya dia berupa sudut lurus, maka ini haruslah sebesar 120 derajat. Nah, sekarang di sini 120 derajat, di sini 35 derajat. Kita menemukan segitiga seperti ini ya. Seperti ini. Nah, di sini dapat 120 derajat. Di sini dapat, jadi dihitung 35 derajat ya. Nah, untuk sudut yang ini, untuk sudut yang ini itu dengan adalah yang ini ya. Karena jumlah besar sudut dalam satu segitiga adalah 180 derajat, maka besar sudut ini mungkin saya simbolkan sebagai Y saja. Jadi Y tambah 35 derajat ditambah 120 derajat itu sama dengan 180 derajat. Y ditambah 35 derajat ditambah 120 derajat itu adalah 155 derajat. Oleh karena itu kita toleh bahwa garis Y nya adalah sama dengan 180 derajat dikurangi 155 derajat. Y itu adalah sebesar 25 derajat. Nah, kita di sini itu besarnya adalah 25 derajat. Sekarang caranya ini, perhatikan bahwa sudut yang ini kan 110 derajat ya, adalah bertolak belakang dengan sudut yang ini. Jadi misalnya sama nanti 110 derajat. Oleh karena itu X ditambah 25 derajat itu sama dengan 110 derajat. So kita boleh derajat kita kurangi dengan 25 derajat, atau X nya adalah sama dengan berapa? 110 derajat kurangi 25 derajat ya, itu adalah sebesar 85 derajat. Maka yang benar adalah pilihan D. Cukup panjang ya caranya sehingga bisa kamu mengerti. Jadi demikianlah pembahasan beberapa soal pada tugas 14, semoga dapat menambah pemahaman kalian. Tetap semangat belajar ya.